channel saya ya teman-teman dengan cara klik tanda lonceng di layar Anda untuk menikmati video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa pula subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi menelaah unsur kebahasaan teks tanggapan. Untuk kelas 9. Unsur kebahasaan teks tanggapan ada 4, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat deskripsi. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat aktif. Yang ketiga, menggunakan kata tugas. Yang keempat, menggunakan kalimat penilaian, yaitu kalimat kritik dan kalimat pujian. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Nah, teks deskripsi dalam teks tanggapan terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan atas penilaian yang disampaikan, seperti deskripsi orang, waktu, tempat, dan objek. Jadi, kalimat deskripsi itu pendengar atau pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan pada kalimat tersebut. Nah, contohnya, 1. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi, Kebun Cengkeh, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Nah, dalam teks tanggapan pendeskripsian karya seni di sini yang menjadi objeknya adalah seni lukis Maestro Affandi. Apa yang dideskripsikan berkaitan dengan pemandangan alam, ya. Jadi dia melukiskan di sini tentang pemandangan alam. Nah, ini merupakan pendeskripsian suatu objek. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu karya sastra ya. Contohnya itu novel 5 cm menggambarkan sebuah persahabatan yang sudah terjalin sangat lama dengan mimpi setinggi langit dan persahabatan yang erat dalam mencapai impian. Nah, objeknya di sini adalah novel 5 cm. Apa yang digambarkan? Yaitu tentang karya novel 5 cm, isinya itu tentang persahabatan. Ini yang dideskripsikan. Ya. Jadi, ini termasuk contoh kalimat deskripsi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan ditandai oleh verba atau kata kerja yang berimbuhan ber. Nah, kalau kalimat aktif, kita jadi ingat yang namanya juga ada namanya kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif ini kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Nah, kalau di kalimat pasif, ya subjeknya justru dikenai suatu pekerjaan. Nah, contohnya, kalimat aktif. Pertama, Affandi menggunakan gaya ekspresionis dan romantisme dalam lukisannya. Yang kedua, isi cerpen Keisha dan Preman Tua berkisah tentang kehidupan yang nyata dan masih banyak terjadi. Nah, saya penjabarkan seperti ini. Nah, kalimat aktif, ini tadi kita ambil contohnya, Affandi menggunakan gaya ekspresionis dan romantisme di dalam lukisannya. Affandi sebagai subjek, menggunakan sebagai predikat atau kata kerja, gaya ekspresionis dan romantisme ini merupakan objeknya. Nah, di dalam lukisannya merupakan keterangan. Nah, kalau betulan di sini lengkap ada keterangannya.
tanpa keterangan pun bisa menjadi kalimat aktif. Nah, jika dipasifkan, maka seperti ini. Gaya ekspresionis dan romantisme digunakan Apandi di dalam lukisannya. Yang tadinya di sini subjeknya melakukan suatu pekerjaan, yaitu ditandai dengan verba menggunakan. Nah, kalau di sini subjeknya dikenai suatu pekerjaan, yaitu ditandai dengan verba digunakan. Nah, seperti itu kalau kalimat aktif. Nah, lanjut untuk ketiga, yaitu kata tugas. Apa sih itu kata tugas? Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal atau maknanya berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal atau makna tetap. Jenis-jenis kata tugas ada 5, yaitu kata depan atau preposisi, 2 kata penghubung atau konjungsi, 3 kata seru atau interjeksi, keempat kata sandang atau artikula, kelima partikel atau partikel penegas. Nah, kata depan biasanya itu berupa dari, dengan, di, ke. Kalau kata penghubung, konjungsi itu masih banyak lagi bagiannya. Ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, antar kalimat, antar paragraf, dan lain-lain. Kemudian kalau kata seru, biasanya contohnya itu penggunaan kata wow, itu menandakan tentang suatu kekaguman. Ayo, itu menandakan suatu ajakan. Nah, mudah-mudahan itu menandakan suatu harapan. Biasanya seperti itu dan lain-lainnya contoh kata seru. Nah, berikutnya kata sandang. Kata sandang contoh misalnya penggunaan kata sang, sing. Nah, para untuk bentuk jamaknya. Nah, biasanya itu dalam sang, kata sandang sang, dan kata sandang si itu biasanya dalam teks fabel ya. Kemudian, partikel penegas. Nah, partikel penegas biasanya penggunaan partikel kah, partikel lap, partikel pun. Tetapi khusus dalam tes tanggapan, kita akan hanya ditandai kita gunakan dengan kata di, ke, dari, atau serta, meskipun ketika. Ini yang umumnya digunakan dalam teks tanggapan. Jadi kita fokuskan pada kata tugas ini ya, di, ke, dari, atau serta, meskipun ketika. Contohnya, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Apandi. Nah, di sini kata tugasnya ditandai dengan penggunaan kata dari. Nah, contoh yang kedua, dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, melainkan nampak di atas bukit dan menutupi bukit. Nah, di sini kata tugasnya yaitu di, ditandai kata penggunaan kata di. Nah, ini contoh dalam kata tugas. Nah, selanjutnya, yaitu yang terakhir yaitu berkaitan dengan kalimat penilaian. Kalimat penilaian itu apa? Nah, kalimat penilaian adalah kalimat yang berupa kritikan atau pandangan sisi positif atau negatif dari hal yang ditanggapi. Jadi kalimat penilaian itu saya tadi sudah jelaskan pada bagian awal, yaitu ada namanya kalimat pujian, ada kalimat kritik. Kalimat pujian itu adalah kalimat yang berisi pujian terhadap berbagai hal yang bersifat positif, baik, dan unggul. Nah, kalau kalimat kritik adalah kalimat yang berisi dengan kelemahan dari sebuah kritikan dari sesuatu dan perbaikannya. Nah, contohnya kalimat pujian. Nah, ekspresi goresan khas Apandi terlihat unik yang membuat lukisan ini istimewa. Nah, ini berupa pujian karena menyampaikan tentang keistimewaan dari goresan khas Apandi. Nah, selanjutnya, keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Apandi. Jadi karena merupakan keunikannya hanya dimiliki oleh Apandi, ini memberikan sebuah pujian. Ya. Contoh kalimat kritik. Nah, di sini. Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang ada, lukisan ini tidak lepas dari kekurangan. Nah, ada kata terlepas dari kekurangan. Yakni pewarnaannya tampak muram yang bertentangan dengan tema lukisan yang gembira. Menyampaikan tentang kritikan. Selanjutnya, contohnya itu, terbitnya novel ini memberikan pengayaan pada khazanah sastra Indonesia. Namun sayang, penggunaan ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik yang ditampilkan novel ini. Jadi ditandai dengan kata namun sayang, penggunaannya mengurangi cita rasa klasik. Nah, ini contoh kalimat kritik. Nah, itulah tadi unsur kebahasaan
tes tanggapan. Nah, selanjutnya kegiatan berikutnya yaitu berlatih mandiri. Nah, adapun hal yang harus dilakukan sebelum berlatih mandiri yaitu kalian harus telaah unsur kebahasaan tes tanggapan berikut dengan cara pertama, bacalah tes tanggapan novel berikut. Kemudian dikerjakan sesuai format tabelnya. Selanjutnya, tentukan unsur kebahasaan tes tanggapan tersebut. Nah, bagaimana? Pertama, ada tes tanggapan dulu kita baca. Baca dan pahami. Nah, ini sudah lengkap beserta dengan strukturnya teksnya. Novel yang berjudul Bumi Manusia. Di sini ada konteks, ada deskripsi, ada penilaian. Nah, inilah yang akan kita tanggapi. Baca dan pahami baik-baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, formatnya seperti ini, format pengerjaan. Nah, pertama yaitu dalam tabel ini ada unsur bahasanya, tadi sudah saya jelaskan, ada 4. Nah, struktur tes tanggapan dalam teks tadi kan ada 3, yaitu ada bagian konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, di sini apa yang ditulis di dalam hal ini yaitu kalimatnya. Misalnya, dalam bagian pertama konteks, terdapat kalimat deskripsi. Kalau terdapat, ditulis kalimat deskripsinya di sini. Kalau terdapat kalimat aktif, ya ditulis yang mana saja. Di bagian konteks. Kata tugas, ya ditulis kalau terdapat kata tugas. Nah, berikutnya, kalau terdapat kalimat pujian atau kalimat kritik ditulis. Nah, kalau di bagian deskripsi, sama halnya tadi dengan bagian konteks. Jadi unsur bahasanya ditulis apa saja yang terdapat dalam bagian teksnya tadi, di bagian struktur deskripsi. Nah, begitupun dengan penilaiannya. Di bagian penilaian, kalimat deskripsi jika ada ditulis, kalimat aktif, kata tugas, kalimat pujian, kritik ditulis jika ada. Kalau tidak ada, ya tidak perlu ditulis. Nah, seperti itu format pengerjaannya. Ya, selamat mengerjakan. Ya, semangat belajar, pasti bisa. Ibu percaya semuanya pasti bisa. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.